Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita pagi ini adalah akidah atau sering disebut dengan pelajaran tauhid atau juga disebut dengan pelajaran keimanan. Disebut pelajaran akidah karena pelajaran ini adalah suatu yang paling wajib untuk diikatkan. Akidah itu dari kata mengikat. Suatu yang paling wajib diikatkan di dalam hati, ini disebut pelajaran akidah. Juga disebut dengan pelajaran tauhid, karena memang maksud dan tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk mentauhidkan Allah. Juga disebut dengan pelajaran keimanan, karena memang derajat manusia di dunia, lebih-lebih di akhirat, tergantung keimanannya. Maka tidak ada kesepakatan para ulama, tidak ada suatu amalan, tidak ada suatu perbuatan yang lebih penting untuk dilakukan selain daripada bagaimana menguatkan iman, bagaimana menambah iman. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wa min a'zami muqawwiyatil iman, paling besarnya perkara yang menguatkan iman. Nah, kalau ini judulnya kan At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman, penjelasan dan keterangan untuk pohon iman. Syajaratil iman itu pohon iman. Jadi bagaimana supaya iman di dalam diri, di dalam hati itu betul-betul kuat. Maka ada beberapa perkara yang dapat menguatkan. Bahkan ini kata beliau, a'dhamu muqawwiyatil iman, paling besarnya yang dapat menguatkan iman. Kata beliau, al-ijtihadu, bersungguh-sungguh, fi tahakkuki, untuk memastikan, fi maqamil ihsan, untuk menjadi atau memposisikan dirinya menjadi makom ihsan. Ini makom tertinggi dari makom tingkatan manusia. Itu makom ihsan. Orangnya disebut muhsin. Di atasnya mukmin, di atasnya muslim. Kalau dari kuantitas, itu yang terbanyak adalah muslim. Nah, kemudian di bawahnya adalah mukmin dan di bawahnya lagi muhsin. Kalau dilihat banyaknya orang muslim yang paling banyak. Disaring lagi menjadi mukmin, disaring lagi menjadi muhsin. Itu kalau kuantitas. Tapi kalau kualitas dibalik. Yang terbaik adalah muhsin, kemudian mukmin dan muslim. Artinya orang muslim itu belum tentu mukmin, apalagi muhsin. Dari 3 tingkatan itu, tertingginya adalah ihsan atau muhsin. Muhsin atau ihsan fi ibadatillah, di dalam beribadah kepada Allah. Bagaimana orang itu bisa mencapai posisi ihsan atau menjadikan dirinya menjadi muhsin di dalam beribadah kepada Allah. Dan ini juga tidak mudah, butuh memaksimalkan perjuangan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Al-Fawaid,
ketika beliau menjelaskan tentang tingkatan orang sholat ada 5. Yang tertingginya adalah posisi beribadah dengan posisi muhsin. Wal ihsan ila khalqihi, yang kedua ihsan terhadap makhluknya. Jadi 2 bentuk ihsan. Kadang disebut ini horizontal, ya ini disebut vertikal, yang ini disebut horizontal. Ke atas, ini ke samping. Fayajtahidu, maka orang muhsin itu orangnya yajtahidu, bersungguh-sungguh. An ya'budallaha, beribadah kepada Allah, ka'annahu yushahiduhu, seakan-akan dia menyaksikan, wa yarahu, dan melihatnya. Cuma menyaksikan dan melihatnya ini dengan mata hati. Kalau dengan mata kepala, walaupun Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam orang terbaik pun tidak dikaruniai kemampuan, baru nanti di akhirat. Tapi dengan mata hati manusia itu bisa. Dan ini buah terbaik dari mempelajari nama Allah, sifat Allah. Baru orang itu bisa melihat Allah, menyaksikan Allah ketika sholat. Itu posisi sholat terbaik. Nah, sholatnya muqarrabun, orang-orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Sholatnya orang yang keimanannya sudah tertinggi, paling sempurna. Keimanan yang tertinggi itu bisa, kata Imam Ibnu Qayyim, kayak bintang terhadap syaitan. Begitu ada syaitan, langsung bintang itu menyambarnya dan melemparinya. Demikian juga ketika orang sholat, kalau imannya kuat, iman itu bisa menolak bisikan-bisikan syaitan yang hendak memalingkan dari sholat. Fa'ilam yakwi, kalau tidak kuat orang itu menyaksikan Allah, tidak sampai ke sana karena kurangnya pengetahuan, kurangnya ilmu tentang Allah Azza wa Jalla. Sehingga para ulama mengatakan, seperti kata Ahmad Al-Antoki, beliau mengatakan, Man a'rafun nas ahwafu, man a'rafun nasi billah ahwafullah. Orang yang paling takut, orang yang paling mengenal Allah, dialah orang yang paling takut kepada Allah, dan orang yang paling mencintai Allah, paling rindu kepada Allah. Dan memang tidak ada pelajaran terbaik, pelajaran keimanan yang terbaik selain mempelajari tentang Allah Azza wa Jalla. Fa'ilam yakwi, kalau tidak mampu demikian, ala hadza istahdara annallahu yushahiduhu, maka hendaknya disadari bahwa Allah Azza wa Jalla yushahiduhu, Allah yang menyaksikan dirinya. Nah, wa yarahu, dan Allah yang melihatnya. Wayajtahidu fi ikmalil amal, keduanya hasilnya positif. Ketika beribadah seperti melihat Allah, orang itu pasti akan bersungguh-sungguh untuk menyempurnakan amalnya, sholatnya tadi. Sudah tidak peduli dengan rayuan-rayuan setan yang hendak memalingkan dari sholat. Karena dia sudah sibuk hatinya dengan memikirkan, menyempurnakan sholatnya itu. Baik bacaannya maupun gerakannya. Dan itu bisa. Sebagaimana dialami oleh Rasulullah SAW. Sampai sholat menjadi penyejuk hati. Demikian juga kalau orang itu tidak bisa melihat Allah, tapi dia meyakini Allah melihatnya, dia juga akan berbuat seperti ini, akan bersungguh-sungguh menyempurnakan amalnya.
wa itqanihi, dan itqan ini mengokohkan, wala yazalul abdu yujahidu nafsahu, maka seorang hamba akan terus memerangi nafsunya. Nah, karena ini musuh dalam dirinya yang dikatakan nafsu, kata Imam Al-Qayyim di dalam kitab Ighathatul Lahfan, karena nafsu itu selalu menjadi penghalang di dalam perjalanan manusia menuju Allah, itu definisi nafsu. Maka harus diperangi, nafsu itu diperangi. Sampai beliau mengatakan ada 4 cara di dalam memerangi nafsu. Maka akan selalu seorang hamba di samping menyempurnakan cara-cara sholatnya, bacaannya, gerakannya, rukunnya, syarat-syaratnya, dia memerangi nafsunya. Liyatahaqqaqa bihadhil maqamul ali, untuk memastikan atau mengupayakan dirinya kepada al-maqamul ali. Maqamul ali posisi tertinggi dari orang sholat tadi. Orang sholat rendah itu ketika orang sholat tapi tidak menyempurnakan syarat dan rukunnya, bacaannya, nah, kemudian waktunya itu termasuk, kata Imam Al-Qayyim, itu mu'aqab, masuk ke dalam ayat wailul lil musallin. Nah, yang kedua, ada orang yang menyempurnakan wudunya, menyempurnakan sholatnya, syarat-syaratnya, bacaannya, tapi masih terbawa oleh bisikan-bisikan nafsu dan syaitan. Sehingga dia kadang lama dibawa oleh syaitan, kadang sebentar, tergantung juga kekuatan ilmu dan imannya. Sehingga kata Rasul, ada yang mendapat pahala separuh, ada yang dapat 1/3, ada yang dapat 1/4, 1/8, dan 1/10. Ketika 1/10 berarti 1/90-nya itu dibawa syaitan dan nafsunya. Salat orang kedua ini, macam kedua ini, kata beliau Imam Al-Qayyim, muhasab. Muhasab itu nanti ditimbang. Nah, yang ketiga, ada orang yang sholat menyempurnakan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, waktunya. Nah, dan dia berusaha keras untuk melawan seruan nafsunya, diperangi dengan cara memahami apa yang dia baca. Yang diucapkan itu betul-betul difahami betul, diikuti betul. Nah, maka sholat yang seperti ini, kata beliau, dia yusalli wa jahidu, dia orang yang sholat dan berjihad. Sholat dan berjihad. Ini sholat yang ketiga. Yang keempat, ada orang yang sholat menyempurnakan syarat dan rukunnya, waktunya, sehingga dia sibuk untuk menyempurnakan bagaimana menyempurnakan bacaan-bacaannya, faham. Hatinya sibuk untuk menyempurnakan sholatnya. Kata beliau, sholat yang seperti ini mukaffir. Mukaffir itu sholat yang bisa menghapus dosa-dosa. Yang kelima, paling tingginya, tadi sudah hatinya hadir kepada Allah, hatinya hadir menyempurnakan syarat dan rukunnya, kemudian dia letakkan hatinya bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal seperti ini, yushahidu wa yara. Maka setan-setan pun tidak bisa mendekat yang seperti ini. Nah, maka dia, kata Ibnu Al-Qayyim, dia menikmati nikmatnya ibadah, lezatnya, manisnya sholat, dan ini yang tertingginya, yang dikatakan oleh Rasul, waju'ilat qurrata aini fis shalah hatta yuqawwi imanuhu wa yaqinuhu. Maka dia akan memerangi supaya mencapai ke posisi tertinggi,
Dia harus memerangi nafsunya. Kalau tadi ini tingkatan ketiga ya. Kalau kedua tadi orang sholat tingkatan kedua itu larut dengan nafsunya, dengan setan. Yang ketiga, tingkatan orang sholat ketiga, diperangi nafsunya. Sampai imannya menguat. Wa yakinuhu, dan keyakinannya menguat. Wa yasilu fi dzalika ila haqqil yakin. Nah, hasilnya apa? Dia mencapai hakul yakin. Alladzi huwa a'la maratibil yakin, yang hakul yakin ini paling tingginya tingkatan keyakinan. Fayadzuqu halawatat ta'at. Hasilnya, hasil terbaik apa itu? Kata beliau, dia bisa merasakan manisnya ketaatan. Ini perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim ya. Kalau gurunya beliau mengatakan orang yang tidak merasakan manisnya ketaatan itu menunjukkan imannya yang kurang. Nah, maka pelajaran terpenting terbaik bagaimana menguatkan iman. Di sini kata beliau, buah dari keyakinan tertinggi, fayadzuqu halawatal iman, halawatat ta'at. Salat itu manis. Nah, di luar salat kecut. Nah, tidak manis. Wa yajidu, dia mendapati samratal muamalat, buah daripada muamalat. Buahnya bagaimana? Manis, walaupun hubungannya dengan sesama manusia, membantu saudaranya. Rasakan manisnya membantu saudara. Ini siapa yang bisa merasakan manisnya ta'awun dalam kebaikan? Orang-orang yang tingkatan tertinggi atau ihsan atau muhsin. Wahada, kata beliau, dan ini huwa al-imanul kamil. Inilah iman yang sempurna. Wa kadzalika al-ihsan ilal khalqi bil qauli wal fi'li. Kalau tadi dalam salat ya, contohnya dalam salat atau ibadah lainnya. Demikian juga berbuat ihsan dengan makhluk, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Ucapan yang paling dicintai oleh Allah karena dia meyakini Allah melihatnya. Kan kata Rasul, ihsan itu apa? An ta'budallaha ka'annaka tara. Fa illam takun tara fa innahu yarak. Wal mal, demikian juga berbuat ihsan dengan harta. Ini berarti ini untuk yang berharta. Wal jah, dengan posisi jabatan. Wa anwa'ul manafi, dan berbagai macam kemanfaatan. Wa huwa minal iman. Ini termasuk iman, walaupun membantu saudara. Wa min dawa'il iman, termasuk dari dawa'il iman. Tadi ya, ucapan, perbuatan, harta, posisi, jabatan. Itu termasuk dawa'il iman. Dawa ini jamak dari da'i, yang mengajak, menyeret, membawa kepada keimanan. Asalkan ikhlas, walaupun cuma naruhkan sandal kayak gitu. Nah, ngambilkan barang yang jatuh, asalkan tadi hadir hatinya. Wal jaza'u min jinsil amal, maka balasan itu tergantung daripada amalannya. Fakama ahsana ila ibadillah, sebagaimana dia telah berbuat sebaik-baiknya kepada hamba Allah. Wa awsala ilaihim min birrihi, dan menyampaikan kepada hamba Allah itu kebaikan dirinya. Nah, ma yaqdiru alaihi, sebatas kemampuannya, ahsanallahu ilaihi, maka Allah berbuat baik padanya. Anwa'an minal ihsan, berbagai macam kebaikan. Artinya sebaik-baiknya kita membantu saudaranya, hasilnya, efeknya, buahnya kembali pada manusia itu sendiri, kepada pelakunya.
Adapun Allah Azza wa Jal itu memberi taufik, memberi hidayah. Nah, dengan dibalas kebaikan-kebaikan. Kalau di sini keimanannya dikuatkan oleh Allah. Karena ini babnya hal-hal yang menguatkan iman. Artinya juga orang-orang yang cuek, tidak peduli dengan saudaranya, menunjukkan imannya yang kurang. Nah, tidak ada kepedulian dengan saudaranya. Wa min afdaliha, paling tingginya berbuat baik dengan saudaranya, an yuqawi imanahu wa raubatahu fi'lil khair, adalah menguatkan imannya dan keinginannya di dalam melakukan kebaikan. Wa taqarrubu ila rabbih, dan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa ikhlasul amal lahu, dan ikhlas di dalam beramal untuk Allah Azza wa Jal. Ini paling afdolnya perkara yang bisa menguatkan iman. Wa bidzalika, caranya yatahaqqaqu al-'abdu bin nushi lillahi wa li ibadihi. Seorang hamba memastikan dengan nus lillah. Nus itu artinya dari kata nasihat, ya. Kenapa kita membantu saudara? Ini demi kebaikan diri kita. Itu yang dimaksud bernasihat pada dirinya lillah, karena Allah. Kenapa kita membantu saudara? Kenapa kita berbuat baik pada saudara, terutama pada keluarganya? Nah, karena Rasul mengatakan khairukum li ahlikum, orang terbaik di antara kalian yang terbaik pada keluarganya. Nah, ini an-nushu lillah wa li ibadihi, dan kepada hamba Allah. Memperbaiki nushu sendiri atau nasihat sendiri, maknanya secara bahasa berkeinginan baik. Tentu setiap orang sehat akalnya akan ingin dirinya baik. Itu namanya bernasihat pada dirinya. Orang yang tidak peduli dengan bagaimana nasib dirinya, itu orang cuek pada nasib dirinya, tidak bernasihat pada dirinya. Bahasa-bahasa beliau seperti ini. Nah, bin nushi lillah, an-nushu lillah. Nah, wali ibadihi, dan saudaranya, terutama keluarganya. Fa inna dina, karena ad-din di sini maknanya amalan, ya. An-nasihatu adalah nasihat. Wa man wuffiqa lil ihsan, maka barang siapa yang diberi taufik oleh Allah berbuat ihsan fi ibadati rabbih, di dalam beribadah, tadi dalam salat tadi sudah diterangkan di awal. Wal ihsan fi muamalatil khalqi, dan berbuat ihsan di dalam berhubungan dengan makhluk. Faqad tahaqqaqa nushuhu, berarti dia telah memastikan nushunya. Apa tadi? Upaya perbaikan dirinya. Itu namanya nasihat. Nah, jadi bagaimana engkau ini? Perkataan bagaimana engkau ini kok sampai seperti itu? Kok melakukan perkara-perkara yang tidak memperbaiki dirimu? Itu artinya kamu kurang bernasihat pada dirimu. Maka perbaikilah dirimu. Perbaiki dirimu itu maksudnya nasihati dirimu. Nah, caranya ini tadi, ya. Tapi bahasa beliau wuffiqa. Nah, wuffiqa ini artinya diberi taufik. Yang bisa memperbaiki manusia itu hanya Allah Azza wa Jal. Dan perbaikan manusia itu dimulai dari iman, dari hati. Sebagaimana Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, innal imana yahlaku. Sesungguhnya iman itu bisa lusuh. Kama yahlaku tsaubu,
Sebagaimana pakaian bisa lusuh. Sering dipakai, lama dipakai, lusuh, bau. Iman seperti itu. Fas'alullaha at-tajdida. Maka mintalah kepada Allah at-tajdid. Mintalah kepada Allah diperbaharui lagi imannya. Ngaji, taklim seperti ini dalam rangka memperbaharui iman. Artinya kata beliau Al-Imam Mazadi, yang bisa memperbaiki iman itu Allah, yang disebut dengan taufik. Maka barang siapa yang tidak diperbaiki oleh Allah, dirinya sendiri tidak akan mampu memperbaiki dirinya. Maka yang pertama memperbaiki orang itu adalah Allah. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Dan juga firman Allah, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan Engkau selewengkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah Engkau beri petunjuk kami. Juga doa-doa Rasulullah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi, menunjukkan dirinya sendiri tidak bisa kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin menyadarkan butuhnya manusia kepada Allah secara mutlak. Karena baik buruknya manusia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Walidzalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhi, sebagai sampai engkau mencintai saudaranya. Ini sudah muta'addi namanya, sudah ada objek, sudah bentuk bias. Ma yuhibbu li nafsihi, daripada pada dirinya, sebagaimana dia mencintai dirinya. Nah, di hadis lain banyak ya, masalul mu'min fi tawadihim kal jasadil wahid. Nah, permisalan orang mukmin di dalam saling mencintainya seperti satu badan. Kalau ada satu badan yang merasakan sakit, maka mengeluh seluruh badannya. Ini kan dirinya sudah baik, maka baru dikatakan iman kalau mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Senang ketika saudaranya senang, susah ketika saudaranya susah, hilang yang namanya cuek. Wa minha, dan diantara perkara yang paling menguatkan iman. Jadi ini babnya perkara-perkara yang bisa menguatkan iman. Pembahasannya sudah panjang, dimulai daripada bagaimana menanam iman, di mana iman itu ditanam, bijinya bagaimana. Biji iman itu apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Di mana ladangnya? Di hati. Bagaimana cara menanamnya? Bagaimana cara merawatnya? Kita sudah sampai sini. Bagaimana cara menguatkannya? Bagaimana cara menjaga iman dari kotoran-kotoran? Dan itu lebih baik. Menjaga hati, menjaga iman dari kotoran-kotoran lebih baik daripada memperbanyak amal. Orang rajin sholat, rajin ibadah, tapi hatinya kotor. Sama dengan orang memperbanyak tanaman, tapi ladangnya tidak dibersihkan dari gulma-gulma. Beda nanti hasilnya dengan orang yang menanam tanaman di tempat yang sudah dibersihkan dulu. Ada rumput tumbuh, segera dicabut, segera dibuang. Karena itu akan mengganggu perkembangan tanaman dan akan mempengaruhi hasil daripada tanaman itu. Sehingga kata para ulama, memperbaiki hati, membersihkan hati itu afdal daripada memperbanyak tanamannya, memperbanyak amal. Sementara banyak orang terbalik, cuek, tidak peduli dengan
kondisi hatinya banyak kotorannya, banyak gulmanya, sibuk dengan amalan-amalan bahkan yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Di antara perkara yang menguatkan iman, Allah terangkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10. Allah langsung mengatakan di awal ayat, qad aflahal mu'minun. Ini sudah kesimpulannya. Kalau ingin aflah, ingin bahagia, apa aflah itu? Kemarin di surat Al-A'la sudah dibahas ya. Mencapai apa yang diinginkan, terhindar dari yang dikhawatirkan. Falah. Kan di Al-A'la kita sudah sampai ayat qad aflaha man tazakka. Di sini Allah mengatakan qad aflaha, sungguh sangat berbahagia. Ini tentu tujuan setiap manusia ingin berbahagia. Siapa itu orang yang berbahagia? Al-mu'minun, orang mukmin saja yang bahagia. Selainnya tidak akan berbahagia di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat, naudzubillah. Kita baca dulu secara keseluruhan surat apa tadi? Al-Mu'minun. Ayat berapa Bapak? Surat berapa Pak Adi? Pak Adi kan apa? Surat ini 23. Jadi di ayat ini, ayat 1 sampai 10, Allah terangkan sifat orang yang beriman. Sifat orang yang aflah. Aflah kan lebih dari falah ya. Kalau falah beruntung, kalau aflah paling beruntung. Nah, namanya tafdhil ya. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ini sifat pertama sudah seperti ini. Dan ini kan perkara, kalau kata Ibnu Qayyim, ini tingkatan ke-5 tadi di dalam tingkatan orang sholat. Yang orang khusyuk itu orang yang sholat zahir dan batin, badan dan hatinya. Dan itu kan tidak mudah. Kebanyakan orang sholat badannya saja, batinnya keluar dari sholat. Badannya ditinggal sholat sendirian. Itu tidak dikatakan orang khusyuk, tapi lalai. Nah, dan tidak dikatakan orang lupa, tapi dikatakan lalai. Dan itu bahaya. Seperti tadi Allah katakan wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Lawan dari khasyi'un itu sahun. Nah, makanya ada orang sholat yang mu'aqab, yang disiksa. Siapa mereka? Sahun. Orang yang sholatnya sahun. Sudah kita bahas dalam surat Al-Ma'un. Nah, yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang berpaling dari al-lagwu, kesia-siaan. Jadi orang mukmin itu anti sia-sia. Nah, min husnil amril mu'min tarkuhu ma la ya'ni, ya. Di antara tanda kebaikannya orang mukmin meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya di akhirat terutama. Itu namanya orang zuhud. Dan itu tidak gampang karena Rasulullah SAW bersabda, nikmatani maghbunun ala katsirin minan nas. Ada dua kenikmatan yang banyak dilalaikan manusia. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Badan sehat ini kan nikmat. Tapi sekarang badan sehat saya ini digunakan untuk apa? Kan maunya dari tadi digunakan untuk akhirat, manfaat akhirat, ada nilainya, ada barokahnya. Berarti harus digunakan untuk ta'abbud,
beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian juga al-faragh, waktu kosong. Waktu kosong buat apa? Mikir. Sementara manusia ini makhluk berpikir. Mau mikir apa sekarang? Tadi taklim sudah, ini sudah, ini sudah. Waktu kosong. Nah, maka itu juga butuh ilmu. Bagaimana memanage waktu itu. Dikatakan oleh Imam Al-Qayyim, ada 8 atau 4 cara berputarnya, cara memutar pikiran. Supaya tidak keluar dari rel manfaat, tidak keluar dari rel ta'abbud, beribadah kepada Allah. Yang pertama, kata beliau, memikirkan tentang akhirat, kondisi akhirat. Nah, bagaimana surga? Kalau ingin lebih rinci, kita harus baca kitab namanya Sifatul Jannah. Ada hadis-hadis itu, kitab Sifatul Jannah. Apa sifat-sifat surga dikumpulkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya. Yang kedua, berpikir bagaimana sampai ke sifat surga tadi yang sudah demikian indahnya, demikian mengagumkan. Yang ketiga, memikirkan tentang neraka, betapa ngerinya siksa akhirat. Yang keempat, berpikir tentang bagaimana berupaya menyelamatkan dirinya. Saya teruskan sampai 8 ya, karena di kitab lain beliau katakan 8. Yang kelima, memikirkan tentang kebaikan di dunia. Bagaimana supaya saya di dunia ini baik. Baik di dunia, tidak sampai terfitnah oleh dunia, tidak tertipu oleh dunia. Karena dunia itu maghrur, penipu. Mata'ul ghurur. Bagaimana saya memperoleh kebaikan dunia? Apa saja kebaikan dunia itu apa? Yang baik di dunia itu apa saja? Yang keenam, bagaimana upaya supaya saya di dunia itu mencapai yang terbaik tadi, sehingga saya di dunia menjadi orang berkualitas. Yang ke-7, memikirkan tentang bahaya-bahayanya di dunia ini. Kejelekan-kejelekan di dunia itu apa saja? Dunia sendiri itu sudah melalaikan. Nah, terus yang ke-8, bagaimana mengupayakan supaya dirinya selamat dari perusak-perusak dunia. Ayat yang ke-4, walladzina hum lizakati fa'ilun. Tadi yang ketiga, meninggalkan yang sia-sia. Yang keempat, menunaikan zakat. Yang kelima, alladzina hum li furujihim hafidun, menjaga kehormatannya. Yang keenam, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Masih cara menjaga kehormatan. Nah, yang ke-8, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, menjaga amanah. Berikutnya yang ke-7, walladzina hum ala salatihim yuhafidun, orang yang menjaga salatnya. Ini sifat mukminun, sifat orang-orang yang aflah. Nah, orang yang selalu mempunyai sifat-sifat ini, dan terakhirnya Allah tutup dengan kembali ke salat lagi. Nah, kembali ke salat. Nah, insyaallah pembahasannya akan diterangkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim As-Sa'di sendiri di dalam kitabnya ini. Nah, insyaallah kita baca pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ini menambah iman kita, menambah takwa kita. Nah, menjadi wasilah bagi kita untuk memperbaiki hati-hati kita. Dan juga semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan kesalahan kita, serta Allah memberikan taufik dan hidayah pada jalan yang akan kita tempuhnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.